Akhirnya hakim memutuskan karyawan tersebut didenda 800 juta. Kita ini lagi mau bahas berita viral seputar tentang karyawan. Jadi ada mantan karyawan PT FUM kena denda 800 juta oleh perusahaannya. Jadi disebabkan oleh karyawan tersebut waktu pertama kali melamar kerja telah tanda tangan surat perjanjian kerja yang pasal-pasalnya itu terdapat muatan bahwa isinya tuh dia nggak boleh bekerja di perusahaan yang sama atau kompetitor atau yang saingan. Jadi setelah resign nggak boleh kerja di perusahaan yang sama sejenis. Kalau melanggar di situ ditulis ada dendanya. Dendanya bisa sampai 1 miliar. Jadi setelah karyawan tersebut resign, ternyata karyawan tersebut langsung 1 bulan kemudian bekerja di perusahaan sejenis. Nah, PT FUM menggugat yang bersangkutan di pengadilan. Jadi hakim tuh selesai perkara, hakim tuh mengabulkan dari denda 1 miliar. Akhirnya hakim memutuskan karyawan tersebut didenda 800 juta. Jadi ini kejadiannya dimulai dari bulan Januari, tapi sengketa di pengadilan baru berselesai lah baru-baru ini. Jadi gimana sih sebenarnya gitu loh. Kita kan semua sebagai karyawan nih, apakah benar kita tuh nggak boleh bekerja di perusahaan saingan? Namanya kita udah bertanda tangan di atas surat perjanjian, baik itu ada materai ataupun nggak ada, itu sah. Jadi namanya hukum perjanjian itu atas kesepakatan dituang di dalam kertas hitam putih. Maka jika yang melanggar, disitulah yang namanya one trespass dan bisa digugat di pengadilan. Karena di pasal-pasalnya udah tertulis jelas, kalau keluar resign nggak boleh memunculkan data, nggak boleh bekerja di perusahaan sejenis atau didenda 1 miliar gitu kan. Walaupun ternyata hakim karena sisi keadilan memutuskan dendanya hanya 800 juta. Jadi kalau ditanya apakah hukum ini sah, memang hukum ini sah. Jadi semua hukum itu berdasarkan kesepakatan, berdasarkan ikatan. Yang penting di pasal-pasal tersebut tidak melanggar hukum yang lainnya. Hukum pidana, hukum perdata lainnya, hukum undang-undang yang lainnya. Jadi selama tidak melanggar, itu diperbolehkan dan sah. Makanya pengadilan itu memenangkan pihak perusahaan. Nah, gimana nasib karyawan yang lain? Buat kita pelajaran ke depannya. Jadi gini ya, kalau sekarang karyawan tersebut masih belum punya uang 800 juta. Uang dari mana? Pengadilan ada juru sita, namanya eksekutor. Yang mau disita tuh nggak ada. Rumahnya nggak ada, namanya juga karyawan. Nah, memang sekarang nggak bisa disita. Tapi nanti tunggu karyawan ini sukses. Ya. Kapanpun putusan pengadilan itu bisa dijalani. Artinya kan hukum tuh nggak bisa dihindari. Hukuman tuh nggak bakal bisa dihindari. Sekarang belum mampu, tinggal ditunggu nanti kapan.